Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, aku Ega Via Viola dengan NPM A1M022010. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Selamat menyaksikan. Nah, di pembahasan pertama ada hubungan antara hakikat manusia dengan hakikat pendidikan. Apa sih hubungannya? Istilah manusia secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata man, yang artinya manusia. Kebetulan juga sama dengan bahasa Inggris. Selanjutnya, penggalan kata yang kedua yaitu nasia, yang berarti pelupa. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, karena dimanapun dan kapanpun di dunia terdapat pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk memanusiakan manusia itu sendiri, yaitu untuk membudayakan manusia. Perbuatan pendidikan diarahkan kepada manusia untuk mengembangkan potensi-potensi dasar manusia agar menjadi nyata. Selanjutnya ada pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia secara terminologis adalah realitas manusia secara objektif, manusia secara kenyataan yang sebenarnya, bukan semu temporer atau kondisi labil. Nah, setelah mengetahui apa itu pengertian dari hakikat manusia, selanjutnya pembahasan mengenai hakikat manusia berdasarkan beberapa pandangan. Pertama, ada serba zat. Yang sungguh-sungguh ada itu hanyalah zat atau materi. Yang kedua, serba ruh. Hakikat manusia adalah ruh, di mana ruh itu ialah hakikat, sedangkan badan adalah penjelmaan atau bayangan. Yang ketiga ada dualisme. Manusia pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Dan yang terakhir ada eksistensialisme, yang merupakan salah satu aliran filsafat modern. Berpikir tentang hakikat manusia merupakan eksistensi atau perwujudan sesungguhnya dari manusia. Menurut paham eksistensialisme, bahwasanya hakikat manusia memiliki sifat sebagaimana yang dikemukakan oleh Umar Tirta Rahaja dan Nasrullah. Ada 8 sifat. Yang pertama, kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, kata hati, moral, rasa kebebasan, memiliki jiwa tanggung jawab, hak dan kewajiban, dan kemudian ada kemampuan menghayati kebahagiaan. Pandangan Islam mengenai hakikat manusia. Pandangan Islam tentang hakikat manusia ada 4. Yang pertama, Al-Insan, Al-Bashar. Yang ketiga ada An-Nas. Terakhir, Bani Adam. Al-Insan sendiri yaitu sering pelupa sehingga diperlukan peringatan atau teguran. Sedangkan Al-Bashar karena dia cenderung perasa dan emosional sehingga perlu disabarkan atau didamaikan. Ketiga ada Anas, terambil dari kata Anas yang berarti gerak, dan ada juga yang berpendapat bahwa ia berasal dari kata Unas yang berarti nampak. Terakhir Bani Adam. Manusia disebut Bani Adam karena dia menunjukkan pada asal-asal yang bermula dari Nabi Adam alaihissalam, sehingga dia bisa tahu dan sadar pada jati dirinya. Dimensi hakikat manusia. Dimensi hakikat manusia ada 4. Yang pertama, keindividualan, bahwa setiap anak manusia dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain atau menjadi seperti dirinya sendiri. Yang kedua ada kesosialan, artinya setiap orang dapat saling berkomunikasi. Yang keempat, keagamaan. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat bertopang. Manusia memerlukan agama demi keselamatan dirinya. Yang keempat ada kesusilaan, artinya kepantasan yang lebih tinggi. Ternyata dimensi hakikat manusia memiliki pengembangan. Yang pertama ada pengembangan utuh dan yang kedua ada pengembangan tidak utuh. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang hakikat manusia, istilah pengertiannya dari mulai pengertiannya, sifat-sifatnya, terus dimensinya. Dan sekarang kita masuk ke bagian hakikat pendidikan. Pengertian hakikat pendidikan yang pertama datang dari T. Rakajoni. Pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai oleh keseimbangan kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik.
Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi yang semakin pesat. Pendidikan berlangsung seumur hidup. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip iptek bagi pembentukan manusia seutuhnya. Selanjutnya, pengertian hakikat pendidikan yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan Nasional ialah penanggulangan masalah-masalah serta penemuan dan peningkatan kualitas hidup pribadi serta masyarakat yang berlangsung seumur hidup. Pada tingkat permulaan, pendidik lebih menentukan dan mencampuri pendidikan peserta didik. Semua itu terlihat pada semboyan dan perlambangan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Pembahasan selanjutnya beralih ke tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu ada dua, tujuan umum, tujuan hidup, sedangkan tujuan khusus ada 4, sementara tak lengkap institusional dan instruksional. Hubungan hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Yang pertama, pandangan humanistik. Pandangan humanistik menekankan kebebasan persona, pilihan, kepekaan, dan jawab personal. Belajar menurut pandangan ini merupakan fungsi dari keseluruhan pribadi manusia yang melibatkan faktor intelektual, emosional, interpersonal. Menerima siswa sebagai seorang pribadi yang memiliki kemampuan, dan peran guru di sini hanya sebagai partisipan dalam proses belajar bersama. Melalui pemahaman para siswa, para guru humanistik mendorong para siswanya untuk belajar dan tumbuh. Pandangan behavioristik. Pandangan behavioristik ini didasarkan pada prinsip bahwa perilaku manusia yang diinginkan merupakan produk desain, bukannya kebetulan. Menurut paham ini, manusia memiliki suatu keinginan yang bebas. Aliran behavioristik mengabaikan faktor kehidupan intrapsikis, yang berarti bahwa pendidikan pun tidak berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersumber dari siswa. Tujuan pendidikan bersifat eksternal, artinya ditentukan dan dirumuskan oleh lingkaran. Siswa dianggap tidak perlu melakukan pengendalian belajar sendiri. Baik teman-teman sekalian, itulah tadi pembahasan dari aku mengenai hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.